Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada diskusi hari ini, tanggal 30 Juli 2021, kelompok kita akan berdiskusi terkait dengan analisis isu berdasarkan nilai-nilai dasar NEK. Nah, mohon izin memperkenalkan diri. Kelompok kita terdiri atas 3 orang. Yang pertama yaitu Anissa Rahma SPD, kemudian yang kedua Hera Yulia Prabiastuti SPD, kemudian saya sendiri Rian Andrian SPD. Ada 3 analisis isu yang akan kami bahas. Yang pertama yakni mengenai korupsi, yang kedua mengenai kebocoran data peserta BPJS, dan yang terakhir yakni kedisiplinan ASN Tipika. Dan yang pertama untuk menganalisis dan memaparkan hasil analisisnya yaitu Teh Anissa Rahma. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Kang Rian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kasus korupsi yang saya ambil yaitu kasus korupsi dana BOP di SMKN 53 Jakarta. Jadi kenapa saya ngambil kasus ini karena ini terjadinya di lingkungan sekolah ya, yang nggak jauh dari lingkungan kita sebagai guru. Kita masuk ke sini. Ya. Jadi ini tuh kasus penggelapan dana BOS sama dana BOP yang totalnya kurang lebih 7,8 miliar yang dilakukan oleh mantan Kepsek SMKN 53 Jakarta. Kasus ini sebenarnya tahun 2018, cuman baru ketahuan di tahun 2021 ini. Nah, jadi kronologis kejadiannya itu yang pertama, katanya si kepala sekolah ini dia nggak paham akan sistem siap BOS sama BOP yang baru gitu. Jadi karena dia nggak paham, akhirnya dia itu ngasihin akunnya, password sama akunnya ke operator di dinas pendidikan. Jadi tadinya biar si akunnya itu aman katanya. Tapi setelah dia ngasihin si akunnya itu, si operator ini ngajakin kerjasama. Ya udahlah, cina kita pakai, mungkin gitu ya, bahasanya mah. Yeah. Dan akhirnya mereka keduanya bersepakat untuk menyalahgunakan akun tersebut. Nah, setelah disalahgunakan, mereka pun mengadakan proyek pengadaan barang fiktif. Si proyek ini itu didukung juga oleh dibuatnya SPJ fiktif juga gitu. Nah, jadi kenapa sih ini tuh bisa masuk ke dalam korupsi? Jadi ada ciri-ciri korupsi ya. Yang pertama dilakukan oleh lebih dari satu orang, terus ada keuntungan yang diraih, terus berhubungan dengan kekuasaan tertentu, melanggar kaidah kejujuran, dan juga mengkhianati kepercayaan. Itu. Nah, kemudian latar belakangnya di sini dari kasus tersebut bisa kita lihat yang pertama, kenapa sih orang-orang ini kebanyakan mau gitu melakukan korupsi. Jadi yang pertama dilatar belakangi sama penegakan hukum yang tidak konsisten. Kita udah pada tahu ya kalau misalnya yang namanya korupsi di Indonesia itu hukumnya nggak jelas gitu. Kadang misalnya ada yang kayak kemarin aja yang terbaru itu kasus Hakim Pinangki sama Joko Chandra kan. Betul. Ya, mereka dapat diskon gitu. Mereka dapat diskon hukuman yang harusnya berapa tahun penjara, akhirnya hanya diberi hukuman berapa tahun penjara gitu. Terus ada juga yang kasus di SMKN 2 Karawang yang harusnya itu berapa tahun, akhirnya dia juga mendapatkan, si kepala sekolahnya itu mendapatkan diskon yang dihukumnya cuma setahun gitu kan. Jadi gitu, si hukum di kita itu belum konsisten gitu kan. Jadi berubah-ubah dan cenderung menguntungkan bagi si pelaku korupsi itu. Yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan di sini tuh. Jadi si kepala sekolah ini yaitu kan punya wewenang untuk mengatur keuangan kan. Nah, jadi si kepala sekolah ini juga dia itu leluasa gitu untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, menyalahgunakan wewenangnya itu dalam mengatur keuangan. Nah, yang ketiga itu
langkanya lingkungan yang anti korup. Dilihat dari kasus yang ini, si kepala sekolah ini memulai tindakan korupsinya ketika dia sudah berpartner dengan operator yang di disdik itu gitu. Jadi karena dia ada partner untuk melakukan korupsi, akhirnya dia juga terbawa oleh si oknum itu gitu. Terus yang keempat, latar belakangnya, keuntungan korupsi yang didapat itu lebih besar daripada kerugian yang ditangkap. Ini tadi berhubungan juga dengan poin yang pertama gitu kan. Sekarang keuntungan korupsinya misalnya dia bisa nyampe miliaran gitu. Sementara kerugiannya dia hanya cukup mendekap di penjara misalnya setahun atau 2 tahun. Itu kan nggak seberapa gitu. Tuh, jadi itu salah satu alasan kenapa si kasus korupsi ini masih marak di negara kita gitu. Nah, langsung aja ya ke analisis nilai-nilai aneka. Jadi, nilai-nilai apa saja sih yang dilanggar dalam kasus korupsi ini gitu kan. Yang pertama itu adalah akuntabilitas gitu. Jadi kenapa sih akuntabilitas ini dilanggar? Yang pertama karena orang yang korupsi ini dia itu sudah melanggar nilai kejujuran, integritas, moral, dan etika gitu kan. Jadi dari mulai kejujurannya tentunya dia sudah tidak jujur karena menggelapkan dana atau mencuri gitu ya, mencuri dana masyarakat gitu, dana orang banyak. Kemudian dari integritasnya dia sudah pasti tidak memiliki integritas karena tidak taat pada aturan yang berlaku gitu kan. Terus yang kedua itu adalah nilai-nilai nasionalisme. Kalau kita ngomongin nasionalisme berarti kita ngomongin nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila aja gitu ya. Jadi sebenarnya kasus korupsi ini tuh melanggar semua sila yang ada di dalam Pancasila. Dari mulai sila ke-1. Sila ke-1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa kan. Berarti kalau misalnya kita melakukan korupsi itu, kita itu udah sama dengan membohongi Tuhan gitu lah istilahnya. Jadi kita itu udah membohongi Tuhan. Terus yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ya. Jadi dalam ini juga dalam sila kedua ini juga dengan melakukan korupsi berarti kita juga telah melanggar sila ini. Karena dengan melakukan korupsi ini tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain gitu kan. Kemudian korupsi ini juga melanggar sila yang ketiga. Kenapa gitu? Karena si korupsi ini akan menghilangkan kepercayaan masyarakat. Jadi karena kepercayaan masyarakat udah hilang, akhirnya membuat rakyat merasa terintimidasi dan udahlah nggak peduli lagi sama yang dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya rakyat jadi apatis gitu kan. Lama-kelamaan hal ini juga membuat Indonesia jadi harmonis, jadi terpecah belah. Kemudian sila keempat. Nah, sila keempat juga ini dilanggar nih sama kasus korupsi gitu kan. Karena dalam sila keempat ini mengandung makna untuk bermusyawarah kan. Nah, tapi dalam korupsi itu sama saja kalau misalnya kita itu melakukan tindakan dengan mengambil keputusan sendiri dan bukan hal yang baik gitu karena menentukan segala sesuatu itu hanya berdasarkan kepentingan diri sendiri gitu kan. Itu. Terus sila yang kelima itu kalau misalnya kita korupsi itu berarti menunjukkan ketidakadilan kepada pemerintah dan masyarakat gitu kan. Bukan hanya ketidakadilan kepada negara, tetapi juga di sini tuh si pelaku itu sudah menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Jadi dijadikan untuk kenikmatan diri sendiri aja gitu kan. Terus yang ketiga adalah etika publik. Nah, dari sisi mana aja sih gitu kan? Kalau misalnya kita melihat dari sisi etika publik ini, korupsi ini melanggar kode etik dan kode perilaku ASN.
UU ASN itu yang pasal 5. Di antaranya ada beberapa poin. Yang pertama itu melanggar poin melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Ini tadi sudah dijelaskan ya di poin yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Tentunya hal ini sudah jauh dari kata disiplin gitu kan, karena tidak taat pada peraturan. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam undang-undang aja korupsi itu udah dilarang kan dan termasuk ke dalam tindak pidana gitu. Jadi itu udah melanggar banget. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Nah, hormat di sini udah nggak ada hormat-hormatnya nih, apalagi kalau misalnya sebagai ASN gitu. Kita itu harusnya melayani rakyat, melayani publik, tapi ini malah mencuri hak rakyat gitu. Jadi udah nggak ada hormat sama sopan sama sekali gitu kan. Terus yang kelima itu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, harusnya kan seperti ini, tapi ternyata kebalikannya gitu kan. Si pelaku korupsi ini malahan menggunakan kekayaan negara itu secara semena-mena gitu. Terus itu yang masuk ke etika publik. Kemudian kita lanjut ke komitmen mutu. Nah, ini komitmen mutu. Jadi yang pertama itu penggunaan dana menjadi tidak efektif dan efisien karena seharusnya dana yang diperuntukkan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan yang sudah jelas menjadi tidak jelas dan digunakan untuk kepentingan pribadi gitu kan. Terus yang kedua itu bertolak belakang dengan prinsip inovatif. Kenapa? Karena yang namanya prinsip inovatif itu selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau misalnya korupsi, kebalikannya kan yang harusnya lebih baik jadi malah makin bobrok gitu. Terus yang ketiga, tidak mencerminkan kinerja yang menunjukkan komitmen terhadap mutu yang sudah ditetapkan. Nah, jadi seharusnya kita itu menunjukkan sikap dan perilaku yang menunjukkan komitmen mutu yang bagus, ini malah sebaliknya. Nah, yang terakhir itu adalah nilai anti korupsi. Nah, yang pastinya yang namanya korupsi berarti udah melanggar semua nilai-nilai yang ada di sini gitu, dari mulai jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, dan sederhana. Itu ya melanggar semua nilai, misalnya yang jujur. Ya, korupsi itu adalah tindakan yang nggak jujur gitu kan. Di tindakan yang ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik gitu. Kemudian peduli, melanggar peduli karena ya tadi hanya mempedulikan dirinya sendiri. Ini kurang lebih sudah dijelaskan ya, kecuali yang ini, yang sederhana. Jadi tindakan korupsi itu jauh dari kata sederhana gitu kan, karena pada umumnya perilaku ini bertujuan untuk memenuhi gaya hidup si pelaku sendiri dengan cara memperkaya diri sendiri. Nah, itu kemudian yang terakhir adalah solusinya. Solusinya apa sih? Nah, jadi solusinya sebenarnya ada 2. Jadi yang harus diperbaharui itu dari sistemnya dan dari orangnya gitu kan. Kalau misalnya dari sistemnya sendiri, itu yang pertama itu harus mendesain dan menata ulang pelayanan publik. Jadi misalnya dengan cara memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih efektif. Gitu. Jadi kalau misalnya segalanya udah serba online dan by data gitu kan, jadi akan meminimalisir peluang untuk terjadinya korupsi. Terus yang kedua itu memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi sanksi gitu kan. Jadi dalam aturan pemerintah kita yang namanya sanksi untuk pelaku korupsi itu masih belum membuat jerak gitu. Jadi diharapkan si sanksi ini harus benar-benar sanksi yang membuat jerak para si pelaku. Kemudian yang 3, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan penerapan prinsip good governance gitu. Kemudian yang kelima itu adalah edukasi dan kampanye kepada masyarakat untuk menghindari perilaku korupsi. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan agak terburu-buru. Ya.
Akhirnya Terima kalian kasih banyak berakhir. Teh Anissa atas pemaparannya yang sangat menarik. Jika kita berbicara mengenai isu korupsi itu, sesungguhnya isu korupsi itu bukan hal yang baru juga ya di Indonesia, bahkan di dunia juga merupakan kasus yang sudah ada jauh sebelum negara-negara di dunia ini muncul. Bahkan sebelum sebelum Masehi saja, isu korupsi ini sudah muncul ketika kerajaan Romawi kuno. Nah, mungkin saya juga ingin sedikit menanggapi ya terkait dengan Ya, isu korupsi ini, bahwa di isu korupsi ini mungkin khususnya di Indonesia itu yang patut diperhatikan benar-benar oleh banyak stakeholder ya, mulai dari rakyat Indonesia, kemudian pejabat dan penegak hukum, bahwa dalam proses penegakan hukum korupsi itu masih mungkin bisa dibilang tidak membuat pelaku korupsi itu jera ya. Ya, sebagai contoh mungkin jika dibandingkan dengan kasus mungkin individu yang mencuri ayam dikarenakan mungkin keluarganya kelaparan, bisa dipenjara sampai belasan tahun, sedangkan mungkin yang notabene menjadi pelaku korupsi yang ya secara tidak langsung kan sudah membuat seluruh rakyat Indonesia menderita karena mungkin dari dana yang dikorupsinya. Mungkin sebagai contoh beberapa pengalaman yang lalu terkait dengan korupsi dana bansos, mungkin seperti itu. Selanjutnya mungkin dari Teh Hera ingin menanggapi. Ya, sepakat sih, Kang Teh. Dengan korupsi ini kan sebenarnya sangat-sangat merugikan banyak pihak ya. Lalu kalau dari semua yang sudah dipaparkan oleh Teh Anissa, sepakat semuanya. Dan mungkin kalau misalnya solusi, saya juga bisa memberikan tambahan ya. Sepertinya ya, memang perlu adanya pembiasaan juga sih ke masyarakat kalau misalnya korupsi ini bisa juga terjadi pada hal-hal kecil, kayak misalnya kan ada gratifikasi lah, kita yang misalnya terbiasa dengan eh, mau bikin kakak misalnya pengen cepet, kadang ada juga oknum yang minta secara terang-terangan gitu ya, padahal memang itu seharusnya jadi zona integritas yang bebas dari yang namanya gratifikasi, karena kan sebenarnya mereka juga sudah digaji gitu untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Gitu. Terus dari mulai korupsi waktu juga kan sebenarnya itu juga sesuatu yang harus dihilangkan ya dari kebiasaan masyarakat kita sendiri. Jadi sih kalau misalnya korupsi memang secara nilai-nilai aneka ini sangat-sangat melanggar nilai aneka pastinya. Gitu. ya. Terima kasih Kang Rian sama Tera. Ya, mungkin selanjutnya langsung ke analisis isu atau kasus yang kedua, ya ini terkait dengan kebocoran data peserta BPJS. Untuk Teh Hera dipersilakan. Masih disable ininya, Kang? Teh Anissa Masih. jadiin Teh Hera ini host dulu. Di mana? Di partisipan, terus klik more, jadikan host. Klik yang Teh Hera. Disimpan. Partisipan, klik more yang Teh Hera, terus Ya, bentar. jadikan host. Jadikan partisipan. Oh, ada ya? Ya. Oh iya, bentar. Jadiin host ya? Ya. Dah. Bentar. Nggak bisa di present. Ya udah ini aja. Bentar. Salah. Desktopnya gimana sih?
bingung gimana caranya. Ini udah ada belum sih? Belum ya? Belum. Cobain download dulu ya. Iya, udah sih. Ini aja. Oke. Sekarang ada. Ada. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kebocoran data BPJS Kesehatan yang bulan kemarin diinfokan bahwa terdapat sekitar 279 juta data yang bocor, sedangkan terdapat 1 juta data yang dijadikan sampel oleh si penjual data ini, dan memang data-data yang di-share itu identik dengan data-data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, karena memang memuat nomor kartu, bahkan riwayat kesehatan, dan lain-lain. Bahkan jumlah tanggungan, nomor handphone, menggunakan bank apa gitu, itu bisa didapatkan oleh si penjual data itu. Nah, di sini memang si data itu disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini terdapat analisis saya mengenai, bukan analisis saya sih, analisis dari pihak-pihak yang ahli di bidangnya, bahwa penyebab kebocoran ini memang karena rendahnya sistem keamanan digital sehingga adanya peretasan. Lalu bisa juga karena pengorganisasian data yang buruk sehingga data peserta tidak terlindungi. Sebenarnya bisa juga karena ada oknum yang memang sengaja menjual datanya, namun memang ternyata sudah dijelaskan, sudah dikonferensikan bahwa ternyata penyebab kebocorannya itu murni karena memang peretasan. Lalu ini terdapat dampak dari kebocoran data itu sendiri, bahwa data pribadi ini dapat disalahgunakan oleh oknum untuk tindak kejahatan, baik itu penipuan, pembobolan, atau tindak kejahatan lainnya. Kerugian lainnya adalah menghambat program pemerintah. Nah, penipuan dan pembobolan ini sangat-sangatlah merugikan masyarakat pastinya. Jadi dengan bocornya data ini pasti disalahgunakan oleh si pembeli data, atau bahkan yang hanya melihat sampelnya saja kan itu sudah mendapat kerugian yang besar ya. Apalagi data pribadi seperti nama ibu, seperti itu kan bisa digunakan untuk pembobolan rekening bank gitu. Lalu bisa juga untuk pinjaman online dan sebagainya, yang pastinya merugikan banyak pihak. Lanjut, di sini saya akan menganalisis berdasarkan nilai-nilai aneka. Jadi pelanggaran-pelanggaran nilai aneka dalam kasus ini. Ini dari nilai akuntabilitas, yaitu integritas. Ada integritas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Di nilai integritas, ini pastinya tidak sesuainya perlindungan hukum atas data peserta. Bahwa data peserta itu memang dilindungi, data-data pribadi itu sudah seharusnya dilindungi. Karena terdapat undang-undang yang mengatur kerahasiaan dari data-data pribadi. Lalu ada juga transparansi. Transparansi ini juga dilanggar karena pihak BPJS Kesehatan yang tidak transparan dengan sistem keamanan laman yang masih
memerlukan banyak perbaikan. Nah, apalagi ketika awal BPJS Kesehatan ini mengelak kalau ini bukan kesalahan dia, padahal ya murni karena memang sistem keamanan datanya yang tidak maksimal gitu. Lalu tanggung jawab, tidak adanya tanggung jawab yang berarti atas kebocoran data peserta. Nah, sampai saat ini BPJS Kesehatan hanya melakukan pelaporan atas hal ini dan belum ada belum ada penggantian kerugian atas data-data yang sudah mengalami kebocoran itu. Selanjutnya mengenai nasionalisme. Nasionalisme di sini ada poin cinta tanah air. Cinta tanah air ini dilanggar karena memang tidak diperhatikannya kepentingan masyarakat umum yang terancam dirugikan oleh kebocoran data. Sedangkan memang secara Pancasila saja kita harus bisa untuk mengutamakan kepentingan orang lain ya daripada kepentingan diri sendiri. Lalu ada rela berkorban, ini karena tidak digunakannya sistem keamanan terbaik untuk melindungi data peserta. Padahal setelah saya baca-baca bahwa ada satu sistem yang dapat melindungi data pribadi, yaitu namanya enskripsi kalau nggak salah. Nah itu jadi ketika diretas, kalau misalnya pakai sistem enskripsi itu dapat dibuka oleh si hacker itu dalam bentuk yang sudah teracak gitu. Jadi tidak bisa dibaca oleh hacker gitu. Sedangkan memang si web dari BPJS Kesehatan ini tidak menggunakan itu gitu. Jadi tidak maksimal lah. Lalu kemudian mengenai kemanusiaan, ini jelas karena telah dilanggarnya hak keamanan data pribadi peserta. Gitu. Terus semua hak kita ya dalam kita memberikan data pribadi sudah pasti kita memberikan kepercayaan bahwa data itu bisa dilindungi gitu. Dan pastinya kita juga memberikan data pribadi kan harus yakin dulu ya bahwa memang data itu akan dipergunakan sebagaimana mestinya. Next, di etika publik. Etika publik ini ada melanggar nilai saling menghargai. Nah, tentu saja ini pihak BPJS Kesehatan belum menghargai urgensi data pribadi pesertanya karena mungkin baru sekarang mereka menyadari bahwa web mereka itu apabila diretas akan sangat-sangat membahayakan gitu untuk masyarakat Indonesia pastinya. Lalu kepercayaan ini sudah pasti dilanggar ya karena menghilangkan kepercayaan kita masyarakat dengan bocornya data-data tersebut. Lagi sekarang juga saya merasakannya jadi terdapat sejak bulan kemarin itu terdapat SMS yang isinya kayak selamat Anda mendapat bantuan gitu dari BPJS Kesehatan kan itu ya jangan-jangan karena itu juga gitu. Lalu ada profesional, ini tentu saja tidak profesional dari pihak pengelola lamannya dalam melindungi data peserta karena pada nyatanya memang bisa bocor ke publik bahkan diperjualbelikan gitu dengan harga yang nilainya sangat besar ya di berapa 8,1 Bitcoin atau apa gitu dan itu miliaran atau jutaan gitu. Lalu sini bahas mengenai komitmen mutu yaitu mengenai efektivitas. Nah di sini sistem keamanan data yang terbukti tidak efektif dalam melindungi data peserta. Sudah pasti sebenarnya ada sistem yang lebih baik, tapi ternyata hasil kerjanya itu tidak efektif gitu. Dan sistem keamanan yang tidak efisien dikarenakan masih bisa diretas. Dengan bisa diretas itu berarti tidak efisien ya dari cara kerjanya gitu. Lalu ada berorientasi mutu.
tidak sesuainya dengan SOP sehingga terjadi hal yang tidak diharapkan, bahwa keamanan data pada laman online itu kan sebenarnya ada SOP-nya. Mungkin selama ini pihak BPJS Kesehatan merasa bahwa itu sudah dilaksanakan ya si SOP itu, tapi ternyata memang masih ada hal-hal yang tidak diharapkan gitu sampai akhirnya data itu bisa bocor. Nah, sini anti korupsi, bahwa sebenarnya kalau misalnya dari anti korupsi ini pihak BPJS Kesehatan sebenarnya tidak mendapat keuntungan apa-apa ya, karena meskipun ini, tapi dari kejujurannya gitu ya, si pihak BPJS ini memang awalnya tidak mau disalahkan atas kebocoran data yang sudah terjadi ini. Meskipun memang kesalahan terbesarnya dari nilai-nilai ini, nilai anti korupsi ini pasti dari si pelaku peretasan itu sendiri. Tapi jika misalnya dilihat dari pihak BPJS, memang dari nilai kejujuran ini sangat disayangkan tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak BPJS Kesehatan. Lalu karena ini juga anti korupsi, maka menjadikan adanya kerugian negara. Nah, kelalaian kerja yang berakibat pada kerugian negara baik secara material maupun non-material. Secara material, pastinya ini ya, secara material itu dengan bisa diretasnya kan berarti harus dibuat ulang gitu sistem dalam pengamanan data ini, dan itu pasti jadinya biaya lagi gitu yang harus dikeluarkan. Jadi perlu banyak lagi biaya yang harus dikeluarkan gitu. Lalu non materialnya pasti kerugian negaranya dari kepercayaan masyarakat itu sendiri. Lalu pemerasan. Nah, pemerasan ini bukan dilanggar oleh BPJS Kesehatan sebenarnya, tapi dengan kebocoran data yang ini dapat berakibat pada pemerasan pada pemilik data apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu tadi karena bisa dijadikan pinjaman online atau cicilan yang misalnya awalnya udah dapet cicilan tapi datanya data kita lalu ditagihnya ke kita gitu kan, padahal bukan kita yang pinjam. Tapi karena data kita semuanya sesuai dengan apa yang kita punya gitu kan, jadinya pada akhirnya ya kita juga gitu yang kena. Pasti itu juga masuk ke pemerasan. Lalu di sini saya memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai ATK. Sini akuntabilitasnya adalah menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi kinerja BPJS Kesehatan itu sendiri. Sudah pasti seharusnya dievaluasi bahwa memang sistemnya itu belum maksimal untuk melindungi data sebanyak itu dan sepenting itu. Lalu di nasionalisme itu seharusnya kan bisa menggunakan segenap tenaga dan kemampuan untuk mengatasi kerugian dan kebocoran data peserta. Pastinya karena memang secara nasionalisme kita harus bisa menjaga satu sama lain gitu ya. Sedangkan ini memang yaitu jadi harusnya harusnya pihak BPJS Kesehatan bekerja dengan lebih maksimal sesuai dengan profesinya gitu, sehingga ya semua orang tidak merasakan kerugian. Lalu etika publik itu dengan cara lebih memperhatikan pemenuhan hak keamanan data pribadi. Mungkin lebih diperhatikan lagi secara hukumnya, secara sistemnya, apa yang harus diperhatikan gitu dari si data-data pribadi ini. Lalu kemudian komitmen mutu. Pastinya dengan memperbaiki sistem keamanan data agar tidak terjadi lagi kasus kebocoran data. Lalu anti korupsinya dengan setelah mereka tahu kalau si data ini bisa menghasilkan uang sebegitu banyak,
seharusnya ini jadi lebih diberikan pengawasan agar si pegawai dari BPJS ini tidak tergiur dengan keuntungan yang didapat dari proses jual beli data pribadi ini. Ya, sekian. Mungkin ada yang bisa ditambahkan. Terima kasih banyak Teh Hera atas pemaparannya terkait dengan isu cybercrime ya, kejahatan digital ini mungkin bisa dibilang sangat menarik juga. Bahkan di Indonesia sudah beberapa kali terjadi terkait dengan kebocoran data. Mungkin salah satu contohnya beberapa tahun yang lalu, contohnya itu terkait dengan kebocoran data ini orang-orang ataupun pengguna aplikasi salah satu media online shop ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, terkait dengan kebocoran data ini mungkin kurangnya nilai-nilai kemanusiaan juga ya dari si peretas ataupun si penjual data tersebut karena terkait dengan si data itu kan mungkin hak pribadi juga. Nah, jadi si peserta juga tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan terkait dengan mungkin banyak hal yang bisa didapatkan dari data-data dari anggota peserta BPJS tersebut. Mungkin selanjutnya dari Teh Anissa ingin menanggapi juga. Menambahkan saja, ini sekedar mengingatkan mungkin ya, tips untuk